Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Senakan dengan NIM 197050 akan menjelaskan tentang kebudayaan zaman prasejarah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang zaman batu tua atau zaman Paleolitikum. Pada zaman batu tua atau disebut Paleolitikum, manusia-manusia yang hidup pada zaman ini melakukan food gathering atau mengumpulkan makanan, dan mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Terdapat kedua budayaan yang merupakan patokan zaman ini, yaitu zaman Pacitan dan zaman Ngandong. Alat-alat yang dihasilkan pada zaman batu tua yaitu kapak genggam, perimbas, alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa, dan flakes batu Chalcedon. Dan yang kedua adalah zaman batu tengah atau disebut zaman Mesolitikum. Mesolitikum sama dengan zaman batu tua, mereka melakukan secara food gathering dan nomaden. Dan alat-alat yang dihasilkan hampir sama dengan zaman batu tua. Dan ada 3 bagian penting kebudayaan Mesolitikum. Yang pertama, Babel Kultur, alat kebudayaan kapak genggam dari Kerajaan Mondenger. Yang kedua, Bone Kultur, alat kebudayaan dari tulang. Dan yang ketiga, Flakes Kultur, kebudayaan alat serpih dari Abruzos Roch. Dan pendukung kebudayaan pada Mesolitikum adalah bangsa Papua Melanosoit. Dan yang kedua adalah kita membahas tentang bentuk manusia. Yang pertama saya akan membahas tentang bentuk pada zaman Paleolitikum. Pada Paleolitikum, bentuk manusia pada zaman itu adalah Pithecanthropus dan disebut juga Pithecanthropus erectus, yang artinya adalah manusia yang berdiri tegak. Ciri-ciri dari Pithecanthropus tersebut adalah hidup di antara 2-1 juta tahun yang lalu. Yang kedua, tinggi badan sekitar 165 cm sampai dengan 180 cm. Yang ketiga adalah volume otak berkisar antara 750 sampai 1350 cc. Yang keempat adalah hidup berkelompok. Yang kelima adalah hidungnya lebar dan tulang pipinya yang kuat dan menonjol. Yang keenam adalah mengumpulkan makanan dan berburu. Yang ketujuh adalah makanannya daging dan tumbuhan. Yang kedelapan adalah bagian belakang kepalanya tampak menonjol. Ketiga, saya akan bahas kepercayaan yang tersebar pada zaman Paleolitikum. Sistem kepercayaan pada zaman Paleolitikum adalah animisme dan dinamisme serta pemujaan roh nenek moyang. Animisme adalah percaya bahwa setiap benda memiliki roh yang meletakkan tulang belulang orang yang sudah mati di dalam goa. Sedangkan dinamisme adalah percaya bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib dan dibuktikan dengan menhir. Dan pemujaan roh nenek moyang adalah percaya bahwa orang yang mati akan menuju tempat yang lebih baik. Kita akan membahas tentang kepercayaan pada masa Mesolitikum. Kepercayaan pada Mesolitikum tidak jauh beda dengan Paleolitikum, yaitu dinamisme dan animisme. Sekian dari saya yang sudah menjelaskan tentang Paleolitikum dan Mesolitikum yang berada pada zaman prasejarah. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai zaman Neolitikum dan zaman Megalitikum. Yang pertama, mengenai zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Pada zaman ini, terjadi revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia, yang dimana sebelumnya mereka memperoleh makanan dengan cara berburu, dan sekarang berubah menjadi dengan cara memproduksi makanan, yang dimana mereka telah mengenal bercocok tanam dan beternak. Kemudian mereka juga mulai hidup menetap dengan kepandaian membuat rumah, atau yang disebut sebagai hidup secara berkelompok. Keistimewaan masyarakat pada zaman Neolitikum ini adalah
yang dimana mereka memiliki kepandaian dalam bidang mengasah. Beberapa alat yang ditemukan pada zaman ini, yang pertama kapak persegi yang berasal dari Von Hein-Gilden berdasarkan penampang alang dan alat-alatnya yang berbentuk persegi panjang atau trapesium. Biasanya, kapak persegi ini terbuat dari batu api dan chalcedon. Penyebarannya melewati jalur barat. Lalu, ada alat berukuran besar berupa beliung atau pacul. Lalu, alat yang kecil berupa tarah. Semua bentuk alat tersebut sama, yaitu agak melengkung sedikit dan bertangkai. Pertama kali ditemukan di Sumatera, Jawa, dan Bali, lalu Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Selain itu, juga ditemukan kapak lonjong, yang berdasarkan atas penampang alangnya yang berbentuk lonjong atau bundar telur. Penyebarannya berbeda dengan kapak persegi yang melalui jalur barat, maka kapak lonjong penyebarannya melalui jalur timur. Ditemukan di wilayah Irian, Seram, Gorong, Tanimbar, Leti, Minahasa, dan Sarawak, Kalimantan Utara. Selain itu, juga ditemukan perhiasan dari batu yang biasanya terbuat dari batu biasa, batu berwarna atau permata, dan kulit kerang. Kemudian juga ditemukan gerabah serta pakaian dari kulit kayu. Ras manusia yang ada pada zaman Neolitikum adalah ras Proto-Melayu, yang bisa kita lihat pada orang-orang dari suku Nias, Toraja, Dayak, dan Sasak. Untuk kepercayaan yang berkembang, yaitu berupa kepercayaan animisme dan dinamisme. Selanjutnya, mengenai zaman Megalitikum atau yang disebut zaman batu besar. Kebudayaan yang utama yaitu mereka menghasilkan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar dengan cara diratakan secara kasar untuk membuat bentuk yang diperlukan. Selain itu, hasil kebudayaan lainnya berupa menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden berundak, dan arca. Kehidupan pada masyarakat ini sudah menggunakan pola hidup bergotong royong. Dan juga mereka sudah mengenal adanya sistem aturan atau norma. Di wilayah Sumatera, kebanyakan ditemukan adanya arca, menhir, dan dolmen. Untuk di wilayah Jawa, ditemukan adanya kuburan atau pandusa, pemukul kulit kayu, manik-manik, pecahan periuk belanga, dan alat dari logam. Lalu, di wilayah Wonosari, Jogja, ditemukan sarkofagus, barang perunggu serta besi dan manik-manik. Serta di wilayah Sulawesi ditemukan kapak corong yang berasal dari zaman perunggu. Ras manusia yang ada pada zaman Megalitikum yaitu Meganthropus paleojavanicus, lalu Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, dan Pithecanthropus soloensis. Kepercayaan yang dianut oleh masyarakat pada zaman Megalitikum yaitu berupa kepercayaan animisme, yang dimana mereka melakukan pemujaan pada matahari, lalu ada juga pemujaan Dewi Kesuburan, kemudian adanya keyakinan alat penolak bala atau tumbal, serta upacara ruatan.
Sekian penjelasan dari kami mengenai zaman prasejarah Indonesia. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.